Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bertemu kembali dalam renungan harian ini. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, marilah kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami membuka hati untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi pelaku firman yang setia. Ajarlah kami untuk taat, bahkan ketika kami tidak sepenuhnya mengerti jalan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan berbicara tentang ketaatan yang mengubahkan, yang didasarkan pada 1 Samuel 15 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Gladys Aylward adalah seorang wanita Inggris yang lahir dari keluarga sederhana. Ia tidak lulus pendidikan misi resmi karena dianggap tidak cukup pintar dan tidak mampu belajar bahasa asing. Namun Tuhan telah menaruh beban besar dalam hatinya untuk melayani di China. Meskipun ditolak oleh lembaga misi, Gladys memilih untuk taat pada panggilan Tuhan dengan cara yang sangat tidak biasa. Ia menabung sedikit demi sedikit dari pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga, dan dengan uang yang sangat terbatas, ia membeli tiket kereta menuju China melewati jalur yang berbahaya melalui Rusia di masa konflik. Setibanya di China, ia mulai membantu seorang misionaris tua di kota kecil bernama Yangcheng. Gladys akhirnya mengambil alih pelayanan di sana setelah rekannya meninggal dunia. Ia dikenal oleh masyarakat sebagai Ai Weiwei, yang berarti orang kecil yang jujur. Salah satu pelayanannya yang paling berdampak adalah ketika pemerintah lokal meminta bantuannya untuk mengawasi pemberantasan praktek ikatan kaki perempuan, suatu kebiasaan tradisional yang menyakitkan. Karena ketaatan dan integritasnya, Gladys dipercaya dan dihormati oleh masyarakat setempat, bahkan oleh pejabat pemerintah. Namun puncak ujian ketaatannya datang ketika terjadi invasi Jepang ke wilayah itu. Gladys harus memimpin lebih dari 100 anak-anak yatim piatu menyeberangi pegunungan untuk mencapai tempat aman. Dalam kondisi fisik yang lemah, hampir tanpa makanan, dan dikejar oleh bahaya perang, ia tetap memilih untuk taat pada suara Tuhan untuk tidak meninggalkan anak-anak itu. Selama berhari-hari mereka berjalan kaki menembus medan yang berat. Gladys sendiri jatuh sakit di akhir perjalanan, tetapi seluruh anak-anak yang dia bawa selamat. Gladys Aylward bukan wanita hebat dalam ukuran dunia. Ia kecil, miskin, dan pernah diremehkan. Namun karena ketaatannya yang penuh kasih dan ketulusan, hidupnya mengubahkan ribuan orang dan hingga kini tetap menjadi inspirasi global bagi para misionaris dan orang percaya di seluruh dunia.
Ia adalah bukti nyata bahwa satu orang yang taat pada Tuhan dapat membuat perubahan besar. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, ketaatan seringkali bukan perkara besar atau dramatis. Ia justru terlihat dalam keputusan sehari-hari ketika kita memilih jalan Tuhan meskipun tampak lebih sulit. Ketika kita mengatakan ya pada panggilannya walau tidak tahu kemana itu akan membawa kita. Ketaatan bukan hanya soal mendengar firman Tuhan, tetapi menindaklanjutinya dengan langkah nyata, sekecil apapun itu. Dalam 1 Samuel 15 ayat 22, Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa mendengarkan dan memperhatikan suaranya lebih penting daripada persembahan atau aktivitas keagamaan. Saul mencoba membenarkan ketidaktaatannya dengan alasan rohani, namun Tuhan menolaknya. Hal ini mengingatkan kita bahwa motivasi hati dan kepatuhan sejati jauh lebih berharga di mata Tuhan daripada ritual yang tampak megah. Yesus adalah teladan ketaatan yang paling sempurna. Ia taat bahkan hingga mati di kayu salib, bukan karena mudah, tetapi karena kasih-Nya kepada Bapa dan kepada kita. Dan kita dipanggil untuk meneladani Dia, mengutamakan kehendak Allah di atas kehendak diri kita, meski harus mengorbankan kenyamanan, rencana, bahkan reputasi. Dalam hidup ini mungkin Tuhan sedang meminta kita untuk menaati sesuatu yang sederhana namun penting. Meminta maaf lebih dahulu, meninggalkan dosa tersembunyi, atau menjawab panggilan pelayanan yang terus bergema dalam hati. Jangan tunda. Ketaatan hari ini bisa menjadi pintu menuju perubahan besar, bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi banyak jiwa. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, renungkanlah, adakah perintah Tuhan yang selama ini kita abaikan karena takut atau tidak siap? Ambillah satu langkah konkret dalam ketaatan hari ini, walaupun kecil. Mintalah Roh Kudus membentuk hati yang tunduk dan siap taat pada suara Tuhan, bukan hanya saat nyaman, tetapi juga saat sulit. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita tutup renungan kita dengan doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur atas kasih dan kesabaran-Mu. Kami mau belajar untuk taat, bukan karena terpaksa, tetapi karena kami mengasihi Engkau. Tolong kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi juga melakukannya, meski itu berarti keluar dari zona nyaman. Bentuklah kami menjadi pribadi yang hidup dalam ketaatan yang sejati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketaatan bukan hanya awal dari perubahan. Ia adalah jalan menuju hidup yang dipenuhi kuasa dan maksud Tuhan. Haleluya.